Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman yang menonton video saya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Cantika Dewi dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Bimbingan dan Konseling 2019. Baiklah teman-teman sekalian, saya membuat video ini untuk memberikan informasi sekaligus memenuhi tugas dari mata kuliah Bimbingan dan Konseling Pendidikan Menengah. Di sini saya akan memberikan informasi apa sih itu bimbingan dan konseling dan apa saja bidang layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Seperti kata saya yang di awal tadi, saya akan menjelaskan apa saja bidang-bidang yang ada di dalam bimbingan dan konseling. Baiklah, sebelumnya alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu bimbingan dan konseling. Baiklah teman-teman, jadi bimbingan dan konseling itu adalah dua unsur yang berbeda tapi saling berkaitan satu sama lain. Jadi itu ada bimbingan dan juga ada konseling. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu arti bimbingan dan apa itu arti konseling. Jadi, bimbingan itu adalah pemberian bantuan yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu, baik secara perorangan maupun secara kelompok, agar individu tersebut bisa mandiri dan juga berkembang secara optimal. Tujuan dari bimbingan itu sendiri adalah preventif atau pencegahan. Yang kedua, ada konseling. Nah, ini beda lagi halnya dengan bimbingan. Jadi, konseling itu adalah layanan atau pemberian bantuan yang diberikan kepada orang yang profesional seperti guru BK dan juga konselor kepada konseli ataupun peserta didik dengan tujuan untuk mengentaskan permasalahan dari peserta didik. Jadi, konseling ini dilakukan ketika sudah adanya terjadi masalah pada individu itu, baru guru BK membantu individu dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi bisa kita gabungkan arti dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Jadi bimbingan dan konseling adalah pemberian bantuan atau layanan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada konseli dan peserta didik dengan tujuan untuk membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan mampu berkembang secara optimal. Teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai bidang-bidang layanan yang ada di dalam bimbingan pribadi lebih tepatnya. Jadi di sini saya menyesuaikan dengan SKKPD atau Standar Kompetensi Peserta Didik. Sebelum itu, apa itu bimbingan pribadi? Bimbingan pribadi adalah bantuan bagi siswa untuk menemukan dan mengembangkan pribadi yang mantap dan mandiri. Seperti apa sih pribadi yang mantap dan mandiri? Maksudnya, pribadi yang mantap dan mandiri itu adalah pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu mengembangkan pribadi secara optimal dan juga mampu menyelesaikan permasalahan secara mandiri. Bidang layanan apa saja sih yang dibahas di dalam bimbingan pribadi ini sesuai dengan SKKPD? Itu yang pertama adalah landasan hidup religius. Landasan hidup religius di sini maksudnya guru BK ingin menjadikan individu itu sesuai dengan tujuan dari pendidikan, yaitu dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan di Indonesia tahun 2003 atau disingkat dengan UU SPN, yaitu ingin menjadikan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi karena kita umat beragama di dalam Indonesia, kita harus memiliki pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan hidup kita. Yang kedua itu ada landasan perilaku etis. Nah, landasan perilaku etis ini guru BK memberikan pemahaman kepada peserta didik bagaimana cara berperilaku yang sesuai dengan etika bersosial dalam kehidupan
masyarakatnya, yaitu maksudnya perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan dan tidak menyimpang dari aturan-aturan. Yang ketiga ada kematangan emosi. Nah, kematangan emosi di sini guru BK membantu peserta didik dalam mengembangkan kematangan emosinya. Emosi itu bukan hanya marah, tapi emosi juga termasuk bahagia, sedih, senang, menangis, dan marah itu termasuk ke dalam emosi. Nah, maksudnya di sini guru BK memberikan pemahaman kepada peserta didik bagaimana cara mengelola emosi yang baik dan benar. Yang keempat ada pengembangan diri. Pengembangan diri ini berkaitan dengan potensi yang dimiliki dari peserta didik, baik itu potensi dan juga bakat. Nah, di sini guru BK itu memberikan peserta didik pemahaman bagaimana sih cara mengembangkan potensi yang dimiliki dari peserta didik itu sendiri. Karena setiap peserta didik itu memiliki keunikan, potensi, dan juga kekurangan yang ada pada dalam dirinya. Guru BK juga memberikan pemahaman kepada peserta didik bagaimana cara dia menerima kekurangan yang ada di dalam dirinya dan mengembangkan kelebihan yang ada dalam dirinya untuk menjadi prestasi kedepannya nanti. Nah, itu ada kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Di sini maksudnya bukan berarti guru BK itu mengajarkan peserta didik untuk cepat menikah ataupun apa, bukan, tetapi guru BK di sini membekali peserta didik ilmu dalam menciptakan hubungan yang harmonis dan bahagia di kehidupannya nanti ketika sudah berumah tangga. Yang keenam, itu ada kesadaran gender. Di sini maksudnya guru BK mengenalkan peran-peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial serta dapat kolaboratif dalam memerankan peran jenis. Jadi, guru BK itu mengenalkan peran wanita itu seperti apa, peran laki-laki itu seperti apa di dalam kehidupan sosial, dan memberi pemahaman juga batasan-batasan apa yang tidak dilanggar dari peran-peran wanita dan laki-laki itu sendiri. Dan yang terakhir, ketujuh, itu ada kematangan intelektual. Nah, kematangan intelektual ini guru BK membantu peserta didik untuk mampu menyelesaikan masalah dan mampu mempertimbangkan keputusan atau memilih keputusan dengan tepat. Jadi, kematangan intelektual ini ditandai dengan sikap-sikap bahwa peserta didik itu mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik dan juga dapat mengambil keputusan secara tepat. Jadi disinilah peran guru BK membantunya untuk mencapai kematangan intelektual itu sendiri. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan dalam bimbingan pribadi ini sesuai dengan standar kompetensi kemandirian peserta didik. Kurang dan lebihnya dalam penyampaian informasi ini saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga teman-teman bisa mengambil baiknya dari video ini, dan video-video selanjutnya akan saya tampilkan juga, yaitu mengenai bidang sosial di dalam bidang layanan bimbingan dan konseling. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.